bersyukur bahwa Tuhan memanggil kita di dalam panggilan yang suci, sehingga kita bisa bersama-sama hadir masuk di dalam perenungan-perenungan suci melalui pujian-pujian, melalui doa-doa, dan melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita nikmati bersama-sama. Bahkan nanti kita bersama-sama akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, mohon berdoa Tuhan agar Tuhan menolong kita sehingga kita bisa menuai berkat-berkat Allah yang baik melalui firman yang akan kita. Bapa di surga, Bapa yang di dalam kehendak suci menunjukkan kasih dan kemurahan kepada kami manusia yang lemah, kepada kami manusia yang durhaka, kepada kami manusia yang memusuhi Allah. Kepada Allah itulah kami naikkan pujian syukur, karena Engkau telah mengorbankan anakmu, anak yang tunggal, sebagai korban yang suci untuk menebus kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam peringatan Jumat yang suci ini, biarlah Engkau akan menganugerahi kami segala berkat yang baik, untuk menyegarkan di dalam iman kami, menyegarkan rohanian kami, untuk kami semakin menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus itu akan menolong kami, membuka pikiran kami untuk melihat betapa besarnya pengorbanan itu Tuhan. Dibandingkan yang lain tidak ada duanya, karena sesungguhnya pengorbanan itu sungguh-sungguh luar biasa bagi kami. Berkatlah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, sehingga Hamba bisa memberitakan firman Tuhan yang maha suci ini dengan baik dan benar. Dan berkatilah ya Tuhan setiap jemaat-Mu, juga mereka di dalam tuntunan Roh Kudus dapat menuai dan menangkap berkat Tuhan oleh pemberitaan firman Tuhan. Kuasa iblis yang merebut pendengaran kami dari firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati, perhatian, pikiran kami tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, pada Jumat yang agung ini, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, kita diberikan judul yaitu The Greatest Sacrifice of All. Pengorbanan yang terbesar di atas segala. Saudara-saudara, mari kita akan merenungkan tema ini dengan dilandasi bacaan firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Roma 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih kita sekarang yang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita masih seterus diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa penafsir mengatakan bahwa
miniatur dari Injil. Mengapa demikian? Karena dari bagian-bagian yang kita baca, di sana dipaparkan keselamatan oleh anugerah melalui kematian Kristus. Yang kedua, kasih Allah yang luar biasa. Yang ketiga, pendamaian dengan Allah. Dan yang keempat, hidup baru dalam Kristus. Oleh karena itu, ayat-ayat yang dapat dikatakan inilah miniatur Injil yang memaparkan inti daripada berita keselamatan. Saudara-saudara, pada saat kita membaca bagian ini, maka kemudian kita akan terkagum-kagum betapa memang besarnya, betapa teramat besarnya pengorbanan Kristus, pengorbanan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Saudara, kalau kemudian pada pasal pertama sampai dengan pasal 4, Paulus memaparkan adanya permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, baik itu orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, yaitu masalah di mana semua manusia itu berdosa dan gagal mencapai standar yang Allah kehendaki. Dan kemudian saudara-saudara, pada pasal yang ketiga dan keempat, Paulus memaparkan pembenaran yang hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan hanya melalui perbuatan. Bukan melalui perbuatan kita bisa dibenarkan, tapi hanya melalui Kristus di dalam iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 5 dipaparkan demikian indah pengorbanan Kristus yang menjawab akan kegundahan dan kebuntuan manusia di dalam mencari pembenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, mengapa saudara-saudara pengorbanan Allah di dalam Kristus ini dikatakan adalah pengorbanan yang terbesar? Bukankah ada begitu banyak pengorbanan manusia yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca? Ada banyak cerita-cerita pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang untuk sesama. Setelah tahun 2019 terjadi satu peristiwa di mana ada 2 orang penembak masuk sekolah dan membantai murid-murid. Saudara-saudara, salah satu murid yang bernama Kendrick Castillo, dia kemudian menerjang salah satu penembak ini dan kemudian berusaha menjatuhkan penembak supaya kemudian bisa memberikan kesempatan bagi teman-temannya untuk lari dari penembakan ini. Dan memang sudah teman-temannya banyak yang bisa keluar. Memang ada beberapa korban, tetapi banyak di antara teman-temannya selamat karena aksi heroik dia. Tapi akhirnya dia menjadi korban penembakan. Luar biasa, bukan? Ada juga sejarah cerita yang menarik terjadi di Inggris. Satu orang bernama Simon Lewis, dia rupanya bertemu dengan seseorang dan kemudian dia menaruh hati pada perempuan. Saudara, mereka sering meluangkan waktu bersama, namun masih sebatas. Suatu hari teman perempuannya ini mendadak sakit dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Kondisi tubuhnya sudah menurun. Ternyata dari hasil diagnosa dia mengalami gagal ginjal. Ya, saudara, luar biasa. Simon Lewis kemudian setelah dicek memiliki kondisi yang memungkinkan untuk dia melakukan transplantasi ginjal, dan akhirnya ginjalnya didonorkan kepada sang perempuan, akan bayi yang dia menaruh hati kepada perempuan. Luar biasa sih. Selama di rumah sakit itu operasi berhasil dengan baik. Selama di rumah sakit dia juga sering datang membantu merawat dia, dan akhirnya dia mengungkapkan isi hatinya bahwa dia menyukai perempuan. Apa itu
terjadi saudara? Sayangnya dia ditolak saudara. Sudah kehilangan ginjal, tapi dia ditolak. Pengorbanan yang luar biasa. Maka hai Daniel Manafi, jangan engkau mendonorkan ginjalmu untuk salah satu perempuan di Palu ini. Dan dia kaget. Tiba-tiba dia mendonorkan ginjalnya, kemudian sinode pindahkan dia pindah tempat lain. Maka perempuan itu pasti akan menikah dengan orang lain dan engkau akan menderita seumur hidup. Saudara-saudara, tadi cerita kisah yang menarik. Ada begitu banyak pengorbanan yang luar biasa. Bagi saya, seorang Louis tadi, Simon Louis itu betapa luar biasanya dia mendonorkan ginjal dalam pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa. Saudara, ada salah satu kisah. Saudara, satu keluarga kemudian salah satu saudaranya mengalami gagal ginjal. Saudara-saudara berembuk, bagaimana ini? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus kemudian mendonorkan ginjal kita? Dalam musyawarah itu, akhirnya mereka dengan berat hati memutuskan kita tidak berani untuk mendonorkan ginjal. Selain karena kita ini tidak tahu nanti apakah dengan didonor ini kemudian akan berhasil. Sementara kita masih punya keluarga dengan anak-anak yang dan keluarga masih membutuhkan kita. Jadi sudah perhatikan Simon Louis tadi. Ini kisahnya enggak sudah. Tadi saya ceritakan kepada saudara. Nama Simon Louis berani mendonorkan ginjal kepada orang yang dia suka. Nah, saudara-saudara, pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa menurut saya, dan tentu saudara bisa mencari dari berita-berita yang beredar, akan begitu banyaknya pengorbanan-pengorbanan lain yang luar biasa. Tapi kenapa saudara-saudara pada saat kita membaca kitab Roma pasal 5 ini, kemudian saudara kita bisa menyimpulkan bahwa pengorbanan Allah di dalam Kristus adalah pengorbanan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Saudara-saudara, yang pertama, mengapa korban Allah melalui Kristus adalah korban yang terbesar, pengorbanan yang terbesar? Yang pertama, karena siapa yang dikorbankan? Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma pasal 8 ayat 32, Paulus mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Saudara, kenapa pengorbanan Allah di dalam Kristus adalah pengorbanan yang terbesar? Karena korban itu yang dikorbankan adalah anaknya sendiri. Saudara-saudara, seorang bapak yang kehilangan anak, dia bisa membayangkan betapa besarnya kasih Allah. 1 tahun lalu, saudara, saya kehilangan anak saya. Anak saya laki-laki, baru 1 tahun, masih segar dalam ingatan dan masih belum hilang ingatannya. Di mana anak saya harus meninggal karena kanker ganas yang menyerang otak. Saudara, setiap mengingat itu, hati saya hancur. Air mata tidak bisa dibendung. Maka saudara-saudara, inilah yang sedang dilakukan Allah kepada saya dan saudara. Saya begitu kehilangan pada saat anak saya diambil. Oh, bertanya, Tuhan mengapa? Pertanyaan tidak habis-habis. Kenyataan itu sulit untuk diterima. Kenyataan itu terlalu berat bagi Allah. Saya bisa membayangkan betapa Allah Bapa yang kemudian menyerahkan anaknya sendiri, di mana dia harus melihat anaknya ini menderita sengsara, dipaku di kayu salib dan menghembuskan nafas sampai mati. Untuk siapa? Untuk saya. Sudah tidak ada korban yang demikian luar biasa selain
pengorbanan Allah di dalam Kristus. Karena Dia memberikan anak satu-satunya, anak yang tidak bercacat celah, anak yang tidak ada dosa. Bagian dari dirinya itu diberikan untuk saya dan saudara. Oleh yang pertama kita bisa menyimpulkan, ya Tuhan, benar bahwa pengorbanan melalui anakmu itu adalah pengorbanan yang terbesar. Sehingga Petrus itu dalam kesimpulan teologinya dia mengatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu ditebus dengan cara yang dunia sia-sia, yang kamu waris dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kesimpulan teologi ini bila juga menyadarkan kita, saya dan saudara telah menerima pemberian yang terbaik, terbesar dan yang kedua, saudara, mengapa pengorbanan Allah di dalam Kristus itu disebut sebagai pengorbanan yang terbesar? Karena apa? Karena kita bisa melihatnya. Untuk siapa korban ini? Dia ini dikorbankan. Pengorbanan Allah ini disebut pengorbanan terbesar oleh Kristus. Karena kita melihatnya dari untuk siapa sih korban yang diberikan? Saudara, ayat 7 dalam Roma tadi, mari kita baca bersama-sama. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Roma pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Kemudian ayat ke-8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara bayangkan baik-baik, Kristus itu dikorbankan bukan untuk orang baik, bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang apa? Saudara, ayat 5 mengatakan ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Saudara-saudara, kemudian juga ayat selanjutnya, saudara, ayat yang ke-10 dikatakan kita ini juga adalah seteru Allah. Untuk siapa pengorbanan itu diberikan? Untuk orang yang lemah, untuk orang yang durhaka, untuk orang yang berseteru dengan Allah. Maka di sana kita bisa mengakui, ya Tuhan, betapa luar biasanya pengorbanan ini. Itu memberikan pengorbanan bukan untuk orang yang baik. Saudara, misalkan ada orang baik yang saudara berhutang budi kepada dia, saudara. Saudara jangan mudahnya, oh ya, saya akan tolong, saya akan berkorban untuk Bapak. Bisa, saudara. Tapi untuk orang yang begitu jahat kepada saudara, orang yang senantiasa memusuhi saudara, saudara untuk berbuat baik, manusiawi kita berkata, wah, berat, tidak bisa, susah sekali rasanya. Tapi itu yang Yesus lakukan. Dia berkorban bagi orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang durhaka ini, orang-orang yang menyeterui dia atau memusuhi. Kata lemah di dalam bahasa Yunani memiliki arti lemah, tidak berdaya, atau sakit. Dia juga bisa dikatakan orang lemah ini adalah orang yang tidak bermoral atau berdosa. Atau secara spiritual, dia tidak memiliki kekuatan spiritual untuk beriman kepada Allah. Sehingga John Calvin mengatakan, orang yang lemah ini ialah orang yang secara moral dan spiritual tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Saudara perhatikan baik-baik, kepada orang yang lemah inilah
Saudara-saudara, demikian juga pengorbanan yang diberikan diperuntukkannya untuk orang-orang yang durhaka. Orang durhaka ini dalam bahasa aslinya bisa memiliki beberapa arti. Dia itu tidak berbakti kepada Allah, tidak menghormati Allah, atau berdosa. Dia adalah orang-orang yang melanggar hukum Allah. Sudah ada seorang penafsir mengatakan orang durhaka ini sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan hidup dalam dosa. Dia mengatakan bahwa semua manusia adalah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak memiliki hubungan dengan. Dan juga orang yang dikatakan dia adalah seteru Allah. Dalam bahasa aslinya apa? Memiliki arti seteru, musuh, lawan, atau orang yang membenci, orang yang berlawanan. Sehingga John Calvin mengatakan juga bahwa seteru ini adalah orang yang memusuhi Allah dan hidup dalam dosa. Dia mengatakan bahwa semua manusia adalah musuh Allah karena dosa. Saya perhatikan baik-baik kepada orang-orang ini pengorbanan itu diberikan. Kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang durhaka, kepada orang-orang yang memusuhi dia, pengorbanan ini diberikan. Kalau misalkan orang berkorban kepada orang yang telah baik kepada dia, wajar. Kalau kemudian orang yang berkorban mungkin untuk orang benar, wajar. Tapi berarti kan saudara, kita bisa mengagumi betapa besarnya pengorbanan Allah melalui Kristus ini dengan melihat kepada siapa pengorbanan yang diperuntukkan, yaitu kepada orang-orang. Saudara, kita bisa terkaku melihat diri kita, siapa saya, siapa saudara. Mari kita lihat perjalanan hidup kita. Sungguhkah saya sudah berkenan kepada Allah? Sungguhkah saudara saya dalam hidup kita senantiasa memuliakan? Tapi justru dalam keberadaan kita yang seperti itu, bukan nunggu kita benar Allah baru berkorban, tapi justru dalam keadaan kita yang berdosa itu Allah mengorbankan melalui anak, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, mengapa saudara-saudara pengorbanan Allah itu adalah pengorbanan yang terbesar? Kalau kita lihat dari waktu pemberian, waktu pemberiannya menarik sekali saudara. Dalam ayat ini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang tidak tepat. Dua kali ini berbicara waktu. Yang pertama, korban ini seperti saya katakan tadi, bahwa korban diberikan pada waktu kita masih lemah, kita masih berdurhaka, kita masih menjadi seteru. Waktu itu, waktu tidak pada saat pada waktu kita benar, tidak waktu kita berkenan kepada Allah, tapi waktu kita lemah, durhaka, berdosa, dan manusia. Dan yang menarik waktu ini, dalam ayat 5 ini, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sudah pengorbanan ini bukanlah rencana tiba-tiba, tapi pengorbanan ini direncanakan Allah bahkan sebelum dunia dijadikan. Pada saat sebelum saudara-saudara semua diciptakan Allah dalam pengetahuan wilayah, Dia sudah menentukan Kristus. Karena Dia sudah melihat ke depan bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, maka kemudian Kristus sudah diletakkan untuk menjadi korban penebus bagi manusia berdosa. Sudah luar biasa betapa besar pengorbanan Allah. Tidak hanya pada waktu Dia diberikan, tapi juga pada waktu ini direncanakan. Saudara-saudara, luar biasa
rencana ini direncanakan dari waktu kekekalan dan digenapkan pada masa Yesus disayang. Waktu yang demikian panjang, tapi Allah menyusunnya dalam kerapian dan ketepatan waktu yang luar biasa, sehingga kita boleh terkagum-kagum betapa luar biasanya ya Tuhan pengorbanan untuk. Sedang kemudian yang keempat, mengapa kemudian kita mengatakan bahwa pengorbanan Allah melalui Kristus adalah pengorbanan yang besar? Yang keempat, karena dampak dari pengorbanan itu sendiri. Sedang dampak dari pengorbanan itu menimbulkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan manusia yang menerima. Yang pertama, saudara, pengorbanan ini mendatangkan pembenaran oleh darah. Yang kedua, mendatangkan keselamatan dari murka Allah yang mengerikan. Yang ketiga, mendatangkan pendamaian dengan Allah. Dan yang keempat, mendatangkan keselamatan oleh hidup Kristus atau kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan satu persatu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Kristus itu mendatangkan pembenaran oleh darah. Darah itu melambangkan harga yang dibayar untuk menebus dosa manusia. Pembenaran adalah tindakan legal Allah yang menyatakan orang percaya tidak bersalah di hadapan. Saudara-saudara, maka di dalam perjanjian lama dilambangkan dengan pengorbanan binatang. Melalui darah yang dicurahkan, maka kemudian orang Israel yang berdosa, maka mereka dari kondisi berdosa dianggap benar di hadapan Allah melalui darah yang dicurahkan. Dan inilah yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dampak dari pengorbanan itu luar biasa. Saya, saudara, yang seharusnya dalam posisi hukum bersalah di hadapan Allah, saya dan saudara yang telah jelas-jelas secara hukum salah, berdosa di hadapan Allah, oleh darah Kristus yang dicurahkan, saya sudah dibenarkan dalam pengadilan Allah oleh darah yang dicurahkan dan dipercikan kepada saya, saudara. Maka kemudian saya sudah dianggap benar oleh. Saudara-saudara, yang kedua tadi dikatakan ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudara, keberdosaan, posisi di mana kita ini benar-benar bersalah di hadapan Allah, itu mengandung ancaman hukuman, ancaman murka Allah yang mengerikan. Tapi melalui pengorbanan Kristus, kita diselamatkan. Kenapa? Karena tadi saya sudah dianggap benar. Orang yang dinyatakan benar, tidak bersalah di hadapan hukum, maka dia tidak lagi terancam hukuman. Saya, saudara, seharusnya terancam dan sudah sepatutnya dijatuhi hukuman, yaitu hukuman kemurkaan Allah yang mengerikan. Tapi oleh karena pembenaran Kristus oleh darahnya tadi, saya, saudara, dilalukan dari murka itu. Tidak hanya kemudian saya, saudara, dibenarkan dan kemudian terbebas dari murka Allah, tapi kemudian saya, saudara, kembali ada dalam perdamaian dengan Allah. Saya, saudara, yang tadinya bermusuhan, saya yang tadinya dan saudara yang tadinya seteru Allah, kita kemudian diperdamaikan. Dalam bahasa Paulus
dalam surat yang pada jemaat yang ada di Efesus, tembok yang memisahkan kita ini sudah dirobohkan, sehingga saya dan saudara bisa mengambil Allah bisa mengambil kita dengan leluasa, karena tidak ada lagi halang. Saudara-saudara, selanjutnya tidak hanya itu, pengorbanan itu luar biasa. Tidak hanya itu, tidak hanya ya puji Tuhan aku sudah dibenarkan, tidak lagi terancam murka Allah. Saya sekarang sudah memiliki persekutuan dengan Allah yang begitu indah. Tidak hanya itu, tapi kemudian kita memiliki jaminan kekekalan. Ayat 10. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih dari kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Artinya kehidupan Kristus itu membawa kehidupan kepada kita, yaitu kehidupan kekal. Kita memiliki harapan yang indah, tidak hanya di dunia ini, tetapi peristiwa di dunia yang akan datang. Penafsir lain mengatakan tidak hanya bahwa kita ini terjamin dalam kehidupan kekal, bukankah kita ini masih ada di dunia? Maka apa artinya diselamatkan oleh hidupnya ini sebagai berkat daripada pengorbanan Kristus ini? Yaitu saudara yang masih di dunia, memang ada jaminan saya saudara ada di surga nantinya. Tetapi bukankah kita masih ada di dunia ini? Maka kemudian Hendriksen mengatakan bahwa saudara-saudara, engkau ini yang sudah ditebus oleh Allah melalui Kristus Yesus. Kristus kemudian oleh hidupnya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk bersyafaat bagi saya. Walaupun kita ada di dunia, tetapi saudara-saudara, Kristus itu bersyafaat, berdoa, senantiasa mengingat, menyebut nama saudara, terus berseru, mengingat kita, menyerukan kita kepada Bapa di surga. Betapa luar biasa. Tidak hanya itu, saudara-saudara, bahwa karya Kristus itu yang diartikan yaitu diselamatkan oleh hidupnya itu, artinya bahwa karya Kristus ini terus-menerus sebagai perantara di surga untuk mendoakan kita yang percaya. Dan juga saudara, hidupnya menunjukkan pada kasih dan kuasa Kristus yang terus-menerus dicurahkan kepada orang percaya melalui Roh Kudus. Roh Kudus menghasilkan pertumbuhan rohani, ketaatan, dan kesucian kehidupan orang percaya. Sudah mari kita kembali ke masalah utama tadi. Masalah utama adalah dosa, menghancurkan kita, menghancurkan spiritualitas kita, menghancurkan moral kita. Maka kemudian setelah kemudian kita dibenarkan, setelah kemudian saudara-saudara, saya dan saudara diperdamaikan dengan Allah, dijauhkan dari murka, Yesus bersyafaat untuk kita. Dia juga mencurahkan Roh Kudus-Nya. Untuk apa? Dosa itu tidak senantiasa mempengaruhi kita. Maka Roh Kudus itu akan terus menolong kita, mengubahkan kita, mendorong kita di dalam semangat spiritualitas yang kudus di hadapan Allah. Kita didorong untuk menjadi orang-orang yang taat. Kita didorong untuk menjadi orang-orang yang tekun di hadapan Tuhan. Kita didorong untuk menjauhi kehidupan yang berdosa. Kita didorong untuk menjadi orang-orang yang giat melayani Tuhan. Kalau dosa sudah merusakkan kita, menjadikan orang kita ini orang-orang yang benar-benar pemberontak, musuh Allah, kita dijadikan orang-orang yang melawan Allah, hidup dalam spiritualitas yang buruk. Tapi pada saat pengorbanan Kristus itu terjadi, maka kemudian setelah kebangkitannya, kuasa kebangkitannya itu akan menolong kita melalui Roh Kudus untuk menyempurnakan kita dari hari ke hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 4 hal tadi,
maka kita bisa berkata, ya benar, pengorbanan adalah pengorbanan terbesar. Pengorbanan yang bukan sembarangan, karena anakmu sendiri yang engkau korbankan, dan kau korbankan untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa dan memusuhi. Dan kemudian juga sudah waktu Tuhan luar biasa pada saat engkau memberikan pengorbanan. Engkau memberikan bukan pada waktu kami ada dalam kondisi baik, kondisi benar, tapi engkau berikan pada saat kami berdosa dan memusuhi Kau. Dan secara waktu pengorbanan ini Kau rencanakan jauh, bahkan sebelum kami ada. Dan yang terakhir, bahwa dampak dari pengorbanan itu membuat kami mengakui, ya Tuhan benar, pengorbanan adalah pengorbanan terbesar. Melalui pengorbanan kami dibenarkan, kami yang bersalah dianggap benar oleh pengorbananmu, oleh darahmu itu, sehingga hukuman atau murka Allah itu tidak menimpa kami. Tidak hanya terhindar dari murka kami, kemudian diperdamaikan dengan Allah. Kami yang dahulu jauh sekarang jadi dekat. Tembok itu, tembok permusuhan, yaitu dosa itu sudah ditutup. Tidak hanya itu Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Dampak dari pengorbanan Engkau terus, ya Tuhan, memberikan jaminan kekekalan kepada kami. Engkau terus bersyafaat untuk kami yang ada di dunia ini. Bahkan Engkau terus menyertai kami oleh Roh Kudus-Mu, mendorong kami, terus mendorong kami dalam kehidupan yang semakin memuliakan kami. Saudara, di hari Jumat Agung ini, mulai kebenaran firman, biarlah kita dibukakan sungguh-sungguh. Ya, sesungguhnya siapa kami? Kami ini hanyalah orang yang lemah. Kami ini hanyalah orang yang durhaka. Kami ini hanyalah musuh-musuh. Tapi bersyukur Engkau memberikan pengorbanan yang terbaik. Saudara, mungkin saat ini kita telah bergumul lama terhadap dosa-dosa ini. Mungkin saudara bergumul, saya ingin lepas dari dosa ini. Saudara ingin melepaskan diri dari perzinahan. Saudara ingin melepaskan diri dari kemarahan. Saudara ingin melepaskan diri dari kesombongan. Saudara ingin melepaskan diri dari kelesuan. Atau saudara sedang bergumul dosa-dosa yang mengikat saudara begitu rupa, seperti saudara tidak bisa lepas. Hari ini ada berita yang luar biasa. Yesus mati untuk saya dan saudara yang berdosa. Atau bahkan saudara tidak merasakan apa-apa lagi sebagai orang Kristen. Saudara hidup dalam dosa, tapi saudara merasa oke saja, biasa saja, tidak ada masalah saja. Saya tidak ada masalah. Memang itulah yang dikehendaki oleh iblis, di mana mematikan keadaan kesadaran rohani saudara. Pada saat saudara berdosa dan saudara tidak merasa apa-apa, maka sesungguhnya saya sedang ada dalam kematian rohani. Dan hari ini untuk saudara Kristus mati, untuk membangkitkanmu di dalam kesadaran dan kehidupan rohani yang baru. Saudara, saudara tidak merasa apa-apa, hari ini berita ini datang musuh jiwa, membangkitkan kesadaran rohani. Engkau sudah jauh dari Allah. Saudara, hari ini Kristus kita peringati sebagai korban yang terbesar, dan Dia datang untuk saya dan saudara. Hari ini biar kita datang diganti Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu. Tolonglah ya Tuhan.
lepaskan aku dari dosa-dosa, bebaskan aku. Biarlah dampak pengorbanan itu dia alami saudara dan saya. Saudara, firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita, saudara. Tidak hanya melihat diri kita yang mungkin sudah rusak dan tidak layak di hadapan Allah, dan Allah bisa menerima kita dengan takut. Tapi juga mari kita ubah cara pandang kita kepada sesama. Sebagaimana Allah memandang manusia, memandang saya sudah berdosa dengan pandangan kasih, maka mari kita juga menentukan waktu kita pada hari ini. Kita ingin mengasihi sesama kita, bukan menunggu dia menjadi baik, tapi justru pada saat dia tidak baik. Kita belajar dari firman ini, oleh pengorbanan Allah ini, waktu itu sungguh menentukan. Kita harus pikirkan baik-baik bahwa melakukan pengorbanan bagi sesama itu harus direncanakan. Inilah waktunya. Saya tidak menunggu orang ini menjadi baik. Sebenarnya Allah merancangkan solusi, merancangkan rencana baik untuk manusia yang jatuh dalam dosa. Biar juga kita merencanakan dalam pikir kita, saya akan lakukan sesuatu untuk sesama, walaupun dia masih dalam keadaan yang tidak baik, walaupun dalam keadaan dia masih memusuhi, walaupun dalam keadaan dia berbuat yang menyakiti saya. Setidaknya berdoa untuk dia dengan penuh hati dalam pengampunan yang besar, dan rencanakan hal baik untuk dia. Selain itu, saudara, bagi kita yang sudah terima penebusan ini, hendaklah kita, ayat 11 tadi menarik, saudara. Ayat yang 11 mengatakan demikian, saudara. Dan bukan hanya itu saja, marilah kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Mari kita bermegah di dalam syukur dan puji kepada Allah. Kita bersyukur biar hidup kita diwarnai syukur. Kalau dalam Petrus tadi dikatakan bahwa ini darah Kristus lebih mahal dari apapun, lebih mahal dari emas, perak, dan apapun, saudara. Bukankah saudara sudah menerima Kristus? Biarlah kita kemudian tidak berkata, apa alasannya untuk saya bersyukur? Hal yang pertama menggerakkan rasa syukur kita seharusnya bahwa saya, saudara, sudah menjadi orang-orang ditebus oleh pengorbanan. Dan yang terakhir, saudara, berita pengorbanan ini biarlah menjadi berita kita. Banyak orang masih tidak tahu jalan yang harus ditempuh untuk keluar dari segala ikatan dosa. Mereka kesana kemari tidak memperoleh jalan. Biarlah saudara, saya menjadi agen-agen pemberita pengorbanan Allah di dalam Kristus, sehingga banyak orang akan kemudian mengalami dampak daripada pengorbanan. Amin, saudara. Amin. Kiranya Jumat Agung ini menjadi Jumat yang benar-benar agung bagi saudara saya, di mana hidup kerohanian kita diubahkan melayani. Jangan sampai hari ini berlalu begitu saja, tapi biarlah hari ini mewarnai perjalanan spiritual, perjalanan rohani, di mana hari ini kita membangun komitmen baru. Ya Tuhan, saya sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang baru, karena Tuhan sudah mengubah saya oleh benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami kagum ya Tuhan akan pengorbanan yang Kau berikan di dalam Kristus Yesus Anak. Ya Allah, betapa kami kagum ya Tuhan merenungkan pengorbanan yang luar biasa. Ayat-ayat firman dalam Roma ini menggema dalam hati kami. Siapakah kami ya Tuhan
dengan sesama kami. Kami hanyalah orang-orang yang lemah. Kami orang-orang yang durhaka. Kami orang-orang berdosa dan memusuhi Allah. Tak puji, dalam keadaan lemah kami, Engkau mengorbankan anakmu untuk kami. Sehingga ya Tuhan, melalui kami dibenarkan, kami dihindarkan dari murka yang mengerikan, kami diperdamaikan, bahkan kami diselamatkan oleh kehidupan, di mana Engkau menjauh kehidupan kekal kami. Engkau terus bersyafaat untuk kami yang di bumi, dan bahkan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa terus berubah, semakin berubah, semakin berubah. Semua dengan betapa besar pengorbanan hari ini kami kagumi dan kami syukur. Biarlah hari ini menjadi komitmen baru kepada kami untuk kami bertekuk lutut di hadapan Tuhan, menundukkan diri dalam seruan untuk memohon belas kasih, untuk memohon kasih kami untuk pemimpin itu. Terima kasih Tuhan, bahwa hari komitmen kami melalui pemahaman